Lu boleh kemarin Pan ngalahin gue di lapangan basket, tapi kalau catur lu nggak bakal bisa menangin gue nih. Nggak bakalan bisa lu. Oke, gue akuin lah, lu jago di sini. Tapi buat ngelawan lu, gue punya jagoan. Siapa nih? Lu penasaran kan? Panggil, bawa sini, panggil. Ya udah sapa-sapa dulu lah. Oh iya. Pemirsa. Halo kawan APBD, apa kabar nih semua? Balik lagi di program Kawan APBD. Kupas anggota dewan Bareng gua Alpan dan gua Badri. Ngomong-ngomong, Oke. tumben-tumbenan lu ngajakin gua pagi-pagi di warkop begini. Sebenarnya ada apa nih lu? Nah, Warkop ini nih punya salah satu anggota dewan. Oh ya? Ya. Siapa orangnya? Ini yang bakal ngelawan lu. Panggil. Pasti kalah. Coba panggil. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini. Halo Bagus. guys, gimana? Woi. Siap bagus. Kayaknya seru Sehat, banget Pak. nih. Seru Silakan Pak. Pak, Ini duduk Pak. nggak bisa main dia Pak. Saya 3 kali langkah langsung kalah. Memang catur pertandingan paling berat. Oh gitu ya Pak. Iya paling berat catur. Jangan dibuat berat, kita buat ringan aja kali ini. Nah, Monggo Pak, kita sombong dulu. banget lu. Gimana nih? Bapak mau main apa gimana? Mau lawan oke, saya Pak? Siap. Tadi yang menang kan? Yang menang Menang. lawan saya ya? Saya kalah, Pak Agus. Oh tenang, tenang. Ntar kita balas. Ini nih, jagoan gua yang bakal ngelawan lu. Bisa. Dia Nggak lama ya juga ini. Dia ini GM, Hah? GM apaan? Grandmaster. Oh ya? Bukan MG, MG gua. Apa tuh? Master gelap. Lap. Master gelap Oke. biasanya di warkop. Oke. Iya. Jadi nggak resmi, Oh, tapi gitu ya. master. Oke. MG, Master Lu gelap. tahu Master gelap. Master Biasanya nih, atlet-atlet lahirnya dari warkop kayak beginian, Bat. Beneran. Coba. Jangan-jangan ini jadi anggota dewan dari sini juga nih? Ini salah satunya. Oh gitu ya? Seperti warkop ini. Warkop. Warkop sambil ngopi bisa menyampaikan Oke, aspirasi. siap. Siap. Iya. Ini dia salah satu anggota dewan kita yang jago main Catur, catur. ya? Master gelap bukan GM ya. Inspirasinya dari sini. Main lo di sini. Oke, ayo kita main. Oke. Ayo. Main sih. Yo yo. Ini. Oke. Kak. Oi, sabar dulu. Masih ada jalan. Waduh. Kelar ya. Nanti ya. Aduh. Sudah gini Sebentar. doang kemampuan lo. Waduh, sabar Pak. Ini wah nggak bisa ya. Bisa. Mati ya. Sudah. Gimana Naik jagoan? kuda. Naik kuda. Sini Pak. Gimana? Hah? Coba salaman dulu. Waduh. Kok sudah kalah ini. Terima kasih Jagoan banyak. gua cukup David kan? Latihan lagi ya. Sudah kok. Gimana? Keringetan kan lo sama Master Grand gua nih, Master Gelap. Master gelap, MG. Ini yang MG. si kukira cupu ternyata suhu tuh yang kayak Nah, gini jangan Pak. sembarangan lo. Selain Biasa. itu lo belum tahu kan Pak Agus kayak gimana? Belum. Pak Agus, sikat Pak. Sikat. Perkenalan Ngomong, dulu Pak. sama pemirsa kawan APBD di rumah. Halo, pemirsa podcast APBD, warga DKI Jakarta. Saya Agus Hamonangan, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI Komisi B. Wih, mantap. Gimana? Keren kan? Keren. Keren ini bapaknya nih. Nah, Sebelum ngomong-ngomong nih, Ah, sekarang kita ini ada di warung kopi nih. oke. Boleh dong dijelasin ini warung kopi ini apa, punya siapa, fungsinya apa? Nah, kita tanya dulu nih ke Pak Agus. Oh, punya beliau ya? Ya ini, warkop ini punyanya Pak Agus Oke, ini. Ya, silakan. warung kopi Gus. Gus, siap. Gimana Pak Agus? Kabarnya?
Baik, Sehat sehat, ya, Pak, ya? walafiat, berkat doa dan dukungannya. Amin. Siap. Nah, balik lagi nih, Bat. Tadi kan lu udah nanya nih, warkop seperti apa nih? Iya, Nah, Pak, Hmm, jarang nih anggota dewan Iya. punya warkop. betul. Yang kelasnya ini kelas menengah ke bawah, merakyat. Iya, Coba betul. Pak, boleh dijelasin dulu nih, Pak. Ya, jadi sejak 2019 dilantik, di situ saya merasa bahwa perlu tempat ya, perlu tempat yang nyaman tapi nggak elit gitu, Iya. nyaman tapi sederhana. Saya berpikir kayaknya cocoknya warkop. Ya, dulu saya sempat kasih nama warkop Gus Hamonangan. Nah, Gus. cuman kepanjangan. Orang kadang bilang Hamonangan, omong-omong gitu kan. Nah, Oke. jadi warkop Gus saja, warkop Gus. Dan dimulailah di situ menerima segala bentuk aduan, aspirasi, dan juga tentunya kita ada kegiatan reses, kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Saya pakai juga tempat ini. Oke. Tapi di kecamatan lain kan ada 5 kecamatan. Di situ juga tetap saya pakai tempat-tempat untuk menampung aspirasi. Tapi di sini pusatnya, Oke. poskonya. Tapi ngomong-ngomong di warkop, kita ngomong belum pesen kopi nih. Oke, Kita pesen dulu ya, Pak ya? Ya, boleh. Lu kopi? Siap. Kopi. Gua udah pasti kopi. Bapak? Teh tawar. Oke. Bu? Ya Pak. Lah, tadi cewek kok cowok yang jawab ini? Boleh mesen kopinya 2 sama teh hangatnya 1. Siap Pak. Nanti diantar Pak. Oke. Teh tawar ya, Mas? Ya, Teh teh tawar tawar. ya. Ya. Sip. Gue bingung tadi. Cowok yang jawab. Makanya, padahal manggilnya cewek. Bu, iya kan Ibu. Bu. Ya udah Pak, lanjut Pak. Kita balik seperti lagi apa nih. tadi? Kegiatan-kegiatan di sini yang paling menarik seperti apa nih Pak? Ya, sempat juga kita buat nobar ya, nonton bareng, kan lagi seru-serunya bola. Bola juga beberapa olahraga, bulu tangkis. Dan di sini juga saya terinspirasi kalau ada kita memang kegiatan-kegiatan terkait dengan misalkan arisan gitu ya, bisa dipakai tempat ini. Oke. Jadi warga nggak usah harus misalkan nyewa, nggak usah harus misalkan keluarin Nyewa biaya, gedung gitu ya. nyewa gedung ya. Posko kita juga ini sebenarnya rumahnya Bang Parlin. Oke. Bang Parlin itu yang ketua tim pemenangan untuk wilayah Pancoran sini. Jadi daripada kita juga harus nyari tempat yang yang baru, saya pikir ya udah kita pergunakan tempat ini. Sekaligus kita membina UMKM. Oke. Jadi yang ya. gerobak-gerobak, Kanan. Ini yang tadi- jualan di depan. Saya lihat juga banyak gerobak-gerobak hilir mudik di sini ya. Nah, iya. Tapi emang Bapak sering kesini setiap hari gitu atau secara berkala gitu datang ini? Yang pasti hari Minggu saya di sini, tapi kalau antara hari-hari kerja itu biasanya setelah dari rapat DPRD ya atau dari fraksi, saya mampir paling tidak 2 kali lah, 2 kali dalam masa kerja. Itu kalau weekend gitu tuh sekedar ngopi aja di sini atau memang sekalian tuh terima aspirasi warga udah boleh datang? Bukan cuma nerima, jangankan itu sudah pada menunggu. Oh, udah pada nunggu malah Udah yang pada ngantri ya? nunggu ya, dan sudah ada yang macam-macam nitip proposal, nitip ya kan, yang namanya pengaduan tertulis. Ya saya pikir itulah salah satu tugas daripada anggota dewan ya untuk menerima apapun aduannya. Makanya kadang ada aduan yang bikin keki, ada aduan yang bikin ya macam-macam perasaan lah. Aduannya apa nih Pak yang paling menarik di sini nih Pak? Yang paling unik menurut Bapak? Waduh, di luar logika. Atau mungkin yang paling ngeselin? Yang paling ngeselin itu ya, salah satunya untuk wifi. Waduh. Pemenuhan wifi. Wifi. Izin Bang, kopinya. tehnya. Waduh, udah datang Nih, kopinya. tehnya, Pak. Ayo. Izin. Aduh, terima kasih banyak Ya. nih Mas. Sip. Sip. Nih kopinya. Makasih. Siap. Kasih. Satu lagi. Siap. Lu apa nggak nih? Hah? Dia lagi kayaknya nih. Lu mulu perasaan dari Iya, Pak. episode 6. Lagi suruh jaga kopi nih ya warung. Ibunya lagi pergi ke pasar belanja jadi kita ketemu lagi. Oke. BTW takdir nih Bang, ketemu lagi kita. Saudara kita, saudara. Duh. Saudara. Kagak gue pikir Saudara, dia mulu nih. Dia mulu nih pas setiap episode ada takdir. Gigi lu gendut. Udah bayar Bang, Ece Bang, pergi lagi nih bayar. Bang udah bilang, Ntar dulu deh, gue bayar oh dulu deh. langsung bayar. Langsung bayar nih. Kes Bang, hari gini masih kes baik gimana sih? Pakai kiris dong, kiris. Oh, keris. Pakai Ini kiris, maksud ya. lu? Tenang. Ya. Ini. Gituan, Ini lucu maksud banget lu? tuh Bang, gak mau kalah lucu. Pakai keris ya, ilah. Keris kan? keris kan, lu Ini minta keris. keris nih. Apaan begini Bang, udah duit
Lucu kan? Gue masukin deh. Yaudah. Balik Jadi- Pak ke tadi aduan unik kan tadi kan tentang wifi sendiri itu Pak. Ya, Itu seperti apa tuh? Warga ngadu ke Bapak untuk memenuhi kebutuhannya untuk Iya. kebutuhan wifi-nya ini. Ya Pak. itu ada wifi yang memang akhirnya kita pasang, tapi beberapa bulan kemudian minta dibayarin waduh. wifi ini tiap bulannya, karena katanya sering telat bayar kelupaan gitu ya. Jadi kemudian ya beberapa kali saya penuhi lah. Tapi ada juga misalkan ijazah anaknya ditahan gitu. Nah ini masih memang perlu kita respon gitu. Iya, iya. Nah untuk ijazah anaknya ditahan, memang Pemprov DKI Jakarta melalui Bajis ya biasanya ya, itu bisa membantu. Dan kadangkala ya bisa dikatakan hampir kebanyakan di luar Komisi B loh, komisi saya. Di Yang luar, datang iya, tolong itu ya. pengaduan itu di luar bidang perekonomian. Jarang itu yang dari UMKM. Malah misalnya. kemana-mana ya aduannya ya. Nah, malah kemana-mana. Kalau dari aduan-aduan itu sebetulnya setiap minggu itu Bapak terima berapa banyak aduan dan gimana menindaklanjutinya? Kan ada yang sifatnya pribadi, tapi ada juga yang mungkin sifatnya untuk kepentingan publik gitu. Kayak tadi wifi itu kan lebih banyak ya urusan pribadi lah itu. Iya. Nah itu yang pribadi dan yang untuk publik itu gimana Khususnya di nindaklanjutinya? bidang perekonomian itu sendiri ya. Jadi saya itu rasa-rasanya malah sungkan ya kalau yang penerima aduan itu bukan nomor yang saya langsung terima. Oh, Artinya kalau hanya nomor secara administrasi gitu ya, iya. ada yang nungguin, ada yang nanti merespon. Nah itu saya hindari. Jadi semua datang langsung ke saya, sampai mungkin kadang nggak sampai seminggu, selalu jadinya lemot ini data di handphone saya. Nah, karena aduan itu bertubi-tubi gitu, saking banyaknya gitu ya. Memang macam-macam nih warga nih. Iya. Ada yang warga katakanlah pengaduannya berlebihan gitu ya, lebay gitu kan. Sampai misalnya mohon maaf ada nikahan kakaknya gitu kan, tapi nikahnya di kampung. Nah saya kan berpikir iya ini menyampaikan nikahnya di kampung maksudnya apa gitu kan. Nah berarti ya saya berpikir ya udahlah paling nanti saya sampaikan ya kapan kira-kira resepsinya di Jakarta gitu. Saya mencoba memahami saya di pihak mereka gitu. Iya, betul. Ya kan jangan misalkan langsung kayak tadi kita menjas wah ini Haji Mumpung ini gitu kan, kenal dekat dengan dewan, nomor saya langsung loh. Oke. Makanya kadang saya batasi, ya sebaiknya memang jam 10 setelah di rumah, itu nggak saya ini lagi. Layani Nggak lagi. saya Ya. layani. Nah, melihat Besok paginya pusing lagi. Melihat itu gimana Pak? Bapak menanggapi dari aspirasi-aspirasi warga untuk mengimplementasikan kepada Pemprov itu sendiri gimana? Nah, jadi memang kalau dikatakan peran DPRD, anggota DPRD, itu saya sebenarnya menjembatani. Oke. Apa kebutuhan, apa aduan, apa aspirasi warga, itulah yang nanti saya bawakan ya, baik dalam rapat di komisi maupun di badan anggaran. Oke. Saya kan di badan anggaran juga, Iya, betul. maupun di Bapemperda, Iya. peraturan daerah. Secara tidak langsung warga kita kita edukasi lah. Iya. Ya, mereka juga harus bisa mandiri. Lebih baik mungkin saya kasih misalkan kayak program-program dari UMKM ya, Ya, nah PPK itu. UMKM, Ya. ada yang pelatihan kuliner, pelatihan untuk tata rias, ya kan, untuk craft. Nah ya itu. Maksud saya kan mengelola konstituen yang begitu besar dengan beragam kepentingan mereka masing-masing kayak begitu tuh kan agak susah juga ya. Mungkin makanya tadi solusinya Ayo adalah sambil. ya, Siapa? solusinya tadi itu yang ngasih program atau memberdayakan mereka lewat program-program yang ada di dinas-dinas terkait atau seperti apa itu Pak? Iya, mau tidak mau ya dalam hal ini kan Pemprov DKI melalui dinas-dinas terkait yang bidang perekonomian. Ya. Ini kan juga mereka punya program, punya slot ya untuk bisa meringankan ya membantu warga DKI Jakarta. Betul. Nah, ini yang kadang-kala kan dari dinas ini belum bisa mendekatkan diri gitu ya. Dalam arti mungkin
mereka jarang turun, ya lebih banyak mungkin di kantor. Nah itu juga salah satu tugas saya sekaligus pengawasan. Nah program yang ada itu saya sampaikan ke warga. Ada pelatihan kuliner, mau nggak? Nanti setelah latihan kuliner, kompornya dikasih gitu kan, Iya betul. alat-alat masaknya dikasih. Nah warga kan terbantukan, ya kan? Iya. Tapi kadang ada yang iseng juga, ongkosnya dikasih nggak Pak? Nanti saya bilang, ya udah nanti saya coba sampaikan di badan anggaran. Barangkali juga masih ada anggaran yang terpakai, ya bisa dipakai, Bisa diperjuangkan di badan anggaran perjuangkan, ya. ya kan? Ya tapi ongkos inilah, ongkos bensin lah motor, jangan, ya kan? Sejauh ini berarti unik-unik yang ngeliat warga tuh karakternya macam-macam gitu kan. Iya, karakternya macam-macam dan memang inilah warga kita gitu. Oke. Ya kan? Nggak boleh kita katakan warga maunya macam-macam nih, suka-sukanya nih. Nggak bisa juga. Tapi ngelihat warga dengan bapak yang dikenal dengan dewan yang suka teriak-teriak nih gimana? Oh iya. Tahu nih. Apalagi kalau maksudnya orang gimana, Pak? nyampe Maksudnya juga nih. Suka teriak-teriak depan gerbang itu demo gitu. Oh enggak, bukan. Bukan ya? Itu Gimana kan tuh, Pak? Yang itu kan dimaksud zaman teriak-teriak tuh? dulu kita Oh, gitu. mahasiswa lah. Sekarang berjuang. udah enggak ya? Nah, sekarang teriak-teriak itu Oke. misalkan dalam reses sosialisasi Perda, saya tidak mau warga cuman kalem gitu ya. Warga cuman dengar terus kemudian agak bingung-bingung ya kan, selesai ya terus Iya. dokumentasi. Saya merasa ini uang rakyat juga gitu. Oke. Uangnya mereka yang kita pakai ya untuk menampung pengaduan, menampung aspirasi. Kenapa nggak kita create gitu loh? Nah salah satu bentuk create tadi ya saya buat misalkan ada yel-yel gitu ya. Jadi teriakan itu yel-yel. Misalnya Agus Hamonangan reses. Saya minta warga menjawab Iya. Pancoran beres gitu. Nah, itu teriakannya. Iya. Agus Hamonangan Sosperda. Terus warga teriakin emang beda. Oh gitu. Tapi ngelihat dari situ permasalahan yang paling krusial di dapil Bapak sendiri apa nih Pak? Yang paling banyak aduan dari warga sendiri itu kayak gimana? Yang jelas memang banjir ya. Banjir Banjir masih tren yang paling tinggi. Jadi gini, sebelumnya saya memang kan udah 3 komisi nih saya jalani. Oh, oke. Pertama di komisi A, komisi D, komisi B. Nah, jadi artinya juga nggak terlalu persoalan ya aduannya dalam bentuk yang bukan komisi B gitu. Jadi contohnya tadi banjir. Saya secepatnya mungkin menyampaikan ke SDA sumber daya air supaya turun dan tentu penanggulangannya ya BPBD. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan mereka langsung cepat turun. Tindak lanjuti ya. Tindak lanjuti. Memang beda loh. Kalau dewan yang menyampaikan, yang minta Sama warga. Nah, ya itu juga saya ya sampaikan juga ke warga. Ya walaupun ada tren seperti itu, tapi warga nggak apa-apa sampaikan bahwa ini sudah arahan dari Pak Dewan, Pak Agus Hamonangan gitu. Supaya nggak terlalu lama dari saya ke dinas terkait ke saya ke warga lagi ya kan. Nah dari sekian banyak aspirasi, kemudian abang berusaha lewat menindaklanjutinya secara langsung maupun meneruskannya ke dinas terkait. Ada nggak yang misalnya, waduh, saya nggak bisa ini memperjuangkan karena memang ini bukan dalam kapasitas saya, kira-kira gitu. Saya biasanya kalau yang kayak begini nggak menyerah. Nggak menyerah. Saya nggak mau menyerah. Satu lagi tadi selain teriak-teriak, saya ya mungkin sampai dikatakan dewan yang ngotot. Oh ngotot. Dewan yang ngotot dan dewan yang ngurusin apa aja gitu. Iya. Palu gada ya? Palu gada. Palu mau Sampai bade. butuh TPU, pemakaman umum gitu kan. Kan Diurusin sering juga. warga kan sering ini nih, udah penuh, ya kan nggak ada lagi ini lahan kosong. Nah, ya setelah saya konfirmasi, saya hubungi, ya warga sebaiknya juga jangan minta di tempat yang padat, Iya. ya kan? Iya. Nah, ada juga nih di tempat yang lain. Nah, itu warga bisa memahami juga, menerima. Artinya sebagai wakil rakyat itu usaha-usaha, upaya-upaya maksimal untuk memenuhi aspirasi, memenuhi keinginan, ide dan dari masyarakat itu sudah dilakukan selama ini ya. Sudah dilakukan dan saya paling merasa sedih kalau warga yang mengadukan tadi merasa tidak ada solusi.
Oke. bahkan merasa sampai aduh Mentok gitu ya. Pak Agus cuma ngomong doang nih. Iya kan? Iya, iya, Kan bisa aja tanpa dia sadarin dia ngomongnya WA-nya seperti itu. Iya. Di situ saya nggak langsung mungkin marah tersinggung, saya sedih malah. Oke. Iya kan? Sampai saya sempat ada terngiang gitu ya, ada omongan, buat apa lu jadi dewan kalau kagak bisa nyelesain Selesaiin masalah yang pengaduan masalah. warga. Iya, iya, iya. Iya. Di situ sedihnya. Bat ya. Kan udah banyak nih tadi dari main catur dan nyata Bapak emang jam terbangnya tuh sibuk banget nih. Iya. Bertemu warga. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, apa sih dulu sebelum Bapak jadi anggota dewan nih Bapak dulu pekerjaannya apa? Profesi Ya, Bapak nih profesinya apa? apa ini Bapak ini? Kita pengen tahu nih. Iya. Main catur jago. Iya, catur jago. Di warkop Punya warkop pula. juga. Master gelap pula. Barista mungkin, barista. MG. Jangan jago juga bikin kopi. Saya boleh Pak ya? Ayo sambil. Saya sebelumnya dosen ya. Dosen Di mana, Pak? Dosen di mana, Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. IBLAM. IBLAM itu Institute Business Law Management. Nah, inilah salah satu bentuk penghargaan dari mahasiswa saya. Oke. Jadi dibuat Karikatur kayak gini. karikatur ya. Jadi selain dosen, saya juga pengacara gitu ya. Jadi pengacara ini juga memang saya mungkin ditakdirkan tetap posisinya mainnya di menengah bawah. Oke. Jadi waktu pengacara juga kasus-kasus yang menengah bawah juga gitu. Oke. Jadi bukan kasus yang pakai biasa pengacaranya yang gini-gini. Oh, yang ya gini-gini. kan? Gini-gini. Iya. Oh gini Pak. Sayang gua nggak bawa cincin nih buat. Nah itu jauh saya mendapatkan. Itu berapa lama itu Pak menjalani profesi sebagai Hmm, lawyer? itu sampai 17 tahun loh. 17 tahun ya mungkin ya kalau teman-teman ya berpikiran 17 tahun harusnya udah ini kan, Iya, iya. udah healing kemana-mana lah gitu Udah lah. parlente lah Pak ya. Parlente lah. Jadi waktu jadi lawyer itu masih status juga sebagai dosen ataupun Iya sebagai dosen. Jadi dosen sembari juga jadi lawyer juga ya. Iya, karena saya tertantang di dosen itu kan kita menyampaikan teori. ya. Ya, teori ilmu hukum ya kan di pidananya maupun perdata. Sampai di praktek itu sulit sekali praktek sesuai dengan yang di teori. Betul. Ekspektasi tidak sesuai reality nih. Iya. Jadi target saya bagaimana praktek itu mendekatlah ke teori gitu loh. Nah, itu baru namanya ya hukum berjalan adil, hukum berjalan berimbang. Semasa Bapak jadi lawyer, kalau tadi hal-hal yang menarik dari warga seperti apa nih? Ketika Bapak menangani kasus itu, hal apa nih Pak yang paling menarik menurut Bapak dan unik Paling nih? berbahaya, paling menantang, Karena kan tadi ini. menengah paling bawah bikin adrenalin. Iya, kan itu tadi yang klien atau yang tadi mau menyampaikan masalah hukumnya. Ada kantor saya dulu daerah Kelapa Gading, itu datangnya pakai motor, pakai tas kresek gitu, bawa dokumennya gitu ya. Nah, artinya berarti dari penampilannya, nah ini ya cocok lah menengah ke bawah gitu ya. Tapi nggak berapa lama, mungkin dia nggak tahu entah acting atau gimana, tapi ada teman menyampaikan dia parkir mobil mewah, ya kan? Jarak kurang lebih 203 meter dari kantor kita gitu, dari parkir. Nah sejak itu udah saya mengingatkan ya kalau memang dalam penyampaian ini dia mengatakan tidak mampu gitu ya, ya kita terima lah gitu. Tapi dengan keadaan tadi ya kita merasa kecewa ya ini kan ketipu Rasa kayak gitu. di prank gitu ya. Iya, Gua di ketipeng prank, nih. ketipu. Kita Bisa-bisanya udah itu. sungguh-sungguh. Yang kayak begitu bukan Sekali, 1-2 dua kali klien ya. loh. Oke. Ternyata Sering ya? banyak juga kejadian kayak begitu. Mungkin si Bang Gini juga ngalamin juga dia. Makanya dia langsung pasang tarif kan. Kalau spesifik, kasus apa yang pernah ditangani dan itu menurut Abang itu ini berbahaya? Itu pernah namanya malpraktek. Jadi malpraktek itu ya mohon maaf kadang-kala kan dokter dengan keahliannya kan merasa merasa profesional. Betul. Ya kan. Iya. Nah itu sulit kita mau buktikan memang ada kelalaian. Tapi dari beberapa upaya ya melalui sidang kode etik diambil kesimpulan ya memang ada satu kegiatan medis, tindakan medis
yang si dokternya lalai. Dan itu ya segera kita lakukan ini somasi. Iya. Kita minta ganti rugi. Itu sih. Dan itu berhasil gitu ya. Itu berhasil. Itu berhasil. Berhasil itu dan artinya memang, kasusnya bisa diselesaikan dan diselesaikan dengan damai. diselesaikan. Walaupun bayinya akhirnya meninggal, tapi bisa bisa diterima dan diselesaikan dengan ya semacam penggantian buat kesedihan dari orang tuanya gitu. Itu sih. Nah, Jadi dosen, Lawyer jadi juga. kuasa hukum juga. iya. Apakah dari situ nih Pak, Bapak berangkat karena udah sering ketemu warga, Iya, betul. ketemu aduan-aduan, Nah, akhirnya Bapak memilih untuk menyalonkan Kayaknya diri? saya udah banyak terima masalah ini. Sekalian aja dibablasin. ini kayaknya isi perut saya udah ketahuan nih kayaknya. Iya nggak Pak? Iya, itu modal utama saya memang. Oke. Modal utama, modal sosial, sehingga sudah langsung nyambung dengan warga, sudah langsung dari gerak-gerak warga ini ketahuan nih, warga yang memang serius pengaduannya atau memang yang ya memanfaatkan untuk mendapat sesuatu gitu. Dari Lalu motivasi kebiasaannya. Bapak sendiri apa nih Pak? Akhirnya menyalonkan diri nih, dengan tadi udah Ya, bertemu. yang jelas memang saya berpikiran, apalagi DKI Jakarta ya, ini masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian, ya, program yang memang wajib mereka terima gitu ya. Sampai-sampai kan pernah saya katakan, bansos itu haknya warga, tapi bagi yang tidak mampu, gitu loh, Iya, ya betul, kan? betul. Nggak berhenti di situ, Iya, nggak betul. berhenti haknya warga. Mungkin yang lain pada lega kan, wah. Dikira semua kena ini, semua Iya, dapat nih. semua dapat. Bagi yang tidak Bagi mampu, yang tidak mampu. gitu. Artinya haknya warga berarti kewajiban dari pemerintah, betul. dari Pemprov DKI. Nah, makanya untuk mengimplementasikan itu, nah saya berpikir iya kayaknya dunia politik jadi dewan itulah memang tempat yang bisa menjalankan itu tadi. Nah, kebetulan ada partai yang membuka penerimaan Kesempatan gitu ya. ini, kasih kesempatan tanpa mahar. Oh, Makanya modal pengacara menengah bawah Pengacara yang nggak pakai UMKM. gini-gini. Ya. Iya. Tapi dapat nggak itu Pak? Misalnya pengalaman atau pendapatan dari menjadi dosen, kemudian menjadi lawyer, itu cukup nggak untuk katakanlah kos Modal. politik selama di Jakarta? Ini isi perut saya makin dikorek ya. Waduh, Iya. dikorek. Sampai-sampai ya itu juga saya ingat mau tidak mau saya mencairkan asuransi keselamatan kerja. Oh, BPJS tenaga kerja itu BPJS ya? tenaga kerja. Oke. Kan itu bisa dicairkan Ya, ya, setelah betul, 5 betul, tahun. betul. Ya, ya. Nah, itu saya cairkan untuk bisa modal awal buat kartu nama sebagai caleg gitu kan, buat caleg baru ya untuk Banyak dong itu, atribut. Nominal Ya, nih. ya banyak, tapi ya nggak sampai yang lain-lain kan ada M, ada apa, saya nggak sampai M lah. Nggak ember lah ya. Itu dari BPJS itu dapat berapa itu? Kan nggak seberapa doang itu biasanya. Memang nggak seberapa. Ya, tapi ya ini tadi saya kan pendekatannya nggak mewah. Oke. Ya sama kayak begini, saya ajak ngopi, ya kan, bayarin traktir kopi sambil menyampaikan apa keinginan saya, apa yang nanti yang dalam tanda petik yang bisa saya tawarkan ke warga calon pemilih, gitu kan. Dan itu ya warkop seperti ini ya mungkin nggak terlalu mahal lah ya. Iya betul. Ya Sekali-kali terjangkau ke lah. warkop terjangkau lah. Oke Pak, melihat tadi Bapak sudah mulai mencalonkan diri nih Pak sebagai anggota dewan. Tahun Ca- 2019 ya. Iya, Ya, tahun 2019 Pak ya. Yang pasti kita pengen tahu nih Pak, cara pendekatannya Bapak berkampanye kepada warga seperti apa nih Pak? Iya. Ya. Saya dengan apa adanya gitu ya, apa adanya, dan memang suka nongkrong di warkop gitu, suka nongkrong di warkop, dan saya pilih Dapil 8 ini Jakarta Selatan. Ya, saya satu hari itu bisa dihitung-hitung mendatangi minimal 5 warkop. 5 warkop. 5 warkop. 5 titik lah ya. Nah, model seperti inilah. Iya. 5 warkop, ya kan.
di situ biasanya pada nyantai, pada apa namanya, ada juga yang main catur ya, ngobrol. Nah, di situ karena memang saya juga terbawa sudah nggak kaku lah dengan warga gitu ya. Nah, sambil ngopi, sambil mungkin ada mungkin yang mengawali dengan cerita politik update gitu kan, terkini. Nah, biasanya dari situ baru saya mengimbangi. Nah, saya mungkin menyampaikan juga bahwasanya udah ada sebentar lagi dekat-dekat pemilu nih gitu kan. Nah, disitulah saya sampaikan, ya saya biasanya bawa kartu nama, ya saya juga menceritakan ya niat saya untuk apa mencalek, kemudian juga beberapa program-program yang memang dibutuhkan warga gitu. Dan Gitu itu sih. cukup efektif untuk meyakinkan mereka kemudian memilih Bapak di TPS gitu ya? Cukup efektif dan ini juga, dan setidaknya ya dari misalkan tadi ada 5 kasus gitu, saya ambil satu yang benar-benar harus goal gitu. Misalkan nih ijazahnya ditahan, Oh iya, iya. pernah ada sekolah SMK swasta ya, jadi untuk menunjukkan bahwa memang saya ini membela mereka gitu ya, saya ajak orang tuanya dan memang akhirnya bisa pendekatan di situ ya, nggak harus sampai si muridnya dikeluarkan ya, tapi bisa diteruskan dan pembayarannya bisa ditunda dulu, yang penting selesai ujian dan sampai lulus kerja ya, akhirnya bisa diselesaikan itunya pembayaran SPP-nya. Nah, gimana dengan dukungan keluarga? Bapak berlatar belakang sebagai lawyer UMKM. Iya, siap. Lawyer UMKM, dukungan keluarga saat Bapak terjun ke politik dan nyemplung total di 2019. Ya memang kan pada dasarnya saya mau mengandalkan kekuatan benar-benar bisa mendobrak gitu ya. Ini dari keluarga. Tapi pada saat itu ya istri sempat kaget dan merasa Nggak yakin gitu ya? nggak yakin, dan saya dianggap sok-sokan gitulah, ya kan, sok-sokan mau ini gitu, mau nggak mau kalah dengan teman-teman, pernah juga ada yang jadi dewan gitu kan. Terus Bapak meyakinkan istri Bapak seperti apa, Pak? Di mana tuh, Pak? Nah, saya berulang kali ya kan meyakinkan, tapi memang terus terang pada saat itu ya saya lebih banyak mengandalkan karena memang ini ya, saya merasa bahwa kekurang yakinan itu kan harus saya buktikan dulu. Oke. Saya buktikan, baru dari abang ya, kakak ya, keluarga besar yang merestui, dan tentunya juga mengingatkan jangan sampai anggaran buat dapur gitu kan berkurang, kepake buat yang Kos politiknya. Gitu. Iya. Dan itu yang ya saya berupaya apa yang saya pakai untuk kampanye tadi ya seminim mungkin jadinya. Ya kalau memang kita bisa ngopi-ngopi, bisa ngeteh, ya itulah sekali-sekali kita makan bubur ayam ya Dan kan. ternyata itu terbukti efektif ternyata kan, dengan kemudian Bapak terpilih itu. Efektif. Dan juga komunitas-komunitas ya. Saya kan Main di ke beberapa komunitas juga ya? Iya, di beberapa komunitas, kemudian dari Sumatera Utara, dari Medan. Oke. Saya masuk ke itu, ada beberapa namanya Punguan. Punguan Jadi, tuh? perkumpulan ini. Komunitas kedaerahan gitu ya? Komunitas orang Batak yang ada di wilayah Wilayah sini. tersebut. Jadi misalnya biasa dibatasin per kelurahan. Melihat ini, Pak, ada nggak sih, Pak, salah satu keluarga Bapak, entah dari orang tua Bapak, pendahulu-pendahulu Bapak yang udah juga pernah terjun ke politik sebagai anggota dewan khususnya? Pernah nggak ada? Ada nggak di keluarga Bapak? Apakah baru Bapak aja nih sebagai Anehnya pelopor? enggak ya. Anehnya enggak ya. Emang nggak ada ya? Iya. Berarti Bapak pertama nih di Berarti keluarga? Bapak nih pelopor nih, perdana nih. Pelopor, iya. Oke. Berarti pembuka dinasti ini ya. Oh, dinasti berarti nih, Pak. Atau tidak berdinasti lah ya. Iya, Terbukti benar, tidak berdinasti. Berarti ini pengalaman pertama di keluarga juga ya? Pengalaman pertama memang ini mungkin dari keluarga, bukan keluarga yang langsung ya. Iya. Mungkin dari sepupuan. Nah, itu memang ada. Tapi kalau yang langsung
yang satu keturunan ayah ibu nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Melihat ini Pak, apakah ada maksudnya setelah Bapak menjadi dewan ini kan, apakah ada dari anak sendiri ingin terjun ke politik juga, dan bagaimana Bapak melihat itu kalau anak atau salah satu dari keluarga Bapak setelah Bapak jadi dorong untuk politik? Nah itu memang tergeraknya dari saya, tergeraknya dari saya gitu. Artinya anak saya di Fakultas Hukum, saya ajak juga kalau libur gitu ya, melihat ke lapangan ya, ikut belusukan. Tapi memang anak sekarang ini ya, maunya lebih dekat ke teman-temannya gitu loh, ke kelompoknya. Makanya saya kasih kesempatan, ya udah berarti dia masuk ke milenial. Makanya sampai kayak saya ini, ya udah. Dia nggarap segmen milenial untuk seumuran dia ya, sebaya dia ya. Dan itu yang kampanye yang periode ini ternyata cukup dahsyat. Anak saya memasuki momentum wilayah milenial, dan ya dia kemarin bilang banyak juga dari teman-teman dia yang milenial memilih dan juga ya percayalah dengan apa yang mau kita perjuangkan itu. Oke. Nah, ini selain sebagai seorang aktivis politik, anggota DPRD DKI, Bapak itu dikenal sebagai family man. Nah, arti keluarga buat Bapak itu apa sebenarnya? Ya keluarga itu penting lah. Penting artinya ya kalau kita, jadi gini, kalau bagi saya sendiri, kalau masih nyangkut di keluarga ya, mau menyelesaikan urusan warga itu kayaknya nggak plong gitu loh, nggak nyaman, dan tingkat keberhasilan kita menyelesaikan urusan warga itu cenderung kurang mantap lah. Kita masih masih kepikiran, masih misalkan nih belum ninggalin uang belanja kayak gitu kan. Ini belum ninggalin uang belanja udah main ke warkop gitu kan. Nah, makanya beresin dulu urusan keluarga ya, baik kebutuhan rumah tangga, dapur, sekolah, dan memang itu tadi saya harus kasih waktu quality time buat keluarga. Tetap ada. Di tengah-tengah tadi menerima pengaduan, menerima aspirasi. Kita pengen tahu nih Pak, ketika Bapak mengususkan waktu Bapak di luar Bapak bertemu dengan warga gitu. Itu seperti apa sih Pak? Pastikan itu hal momentum banget gitu. Yang Bapak sisihkan waktunya, dan ini khusus udah. Gua mau diganggu buat keluarga dulu nih. Ya, jadi yang paling dirasakan juga keluarga ya, waktu itu udah beberapa kali kita langsung nonton bareng, nobar. Nobar kita di salah satu bioskop. Nah, tentunya kan katakanlah selama 2-3 jam udah emang nggak bisa kan? Artinya ya segan juga kita nerima handphone pada saat nonton. Khusus buat keluarga dulu nih. Jadi memang ya ini efektif juga ini saya pikir kan. Ya kapan waktu mungkin sekali sebulan ada kita misalkan nonton bareng anak istri. Apalagi waktu kemarin film yang lagi seru-serunya itu, agak lain ya. Oh, agak lain pas itu nih, Medan. Sekarang kita kembali ke Kebon Sirih. Kebon Sirih dulu. Gimana penilaian Bapak dari mitra anggota Komisi B terhadap kinerja mitra Bapak? Ini kan ada beberapa tadi sempat disinggung, salah satunya Dinas Pariwisata. Di depan mata kita ada DKJ. Kota global dan lain sebagainya. Ini bagaimana menghadapi situasi itu? Ya, saya sudah beberapa kali meninjau tempat-tempat unggulan wisata di Jakarta. Memang masih banyak yang perlu dibenahi. Ya, jadi jangan berpuas diri juga lah. Jangan berpuas diri dengar Jakarta kota global gitu ya. Jakarta sarana prasananya sudah lengkap. Dan ternyata di tengah-tengah kelengkapan itu harus kita akui ya, paling tidak warga saya di sini senangnya ke Bandung, senangnya ke puncak gitu. Pernah saya tawarin ya sekali-sekali kita ke Kepulauan Seribu. Nah, ini kan yang harus kita kita ajakin, kita promosikan. Nah, makanya saya sampaikan juga ya, jangan jemu-jemu ya, promosi itu penting. Ya, selain katakanlah Kepulauan Seribu ada Ancol ya cukup bagus.
ada juga misalkan Ragunan, ya TMR, baru kemudian Setu Babakan. Nah, Setu Babakan ini ya sedang kita perjuangkan lah supaya satu pusat betul budaya Betawi. Karena memang bisa dibilang semua ada di situ. Okay. Mulai dari buah-buahannya Betawi gitu kan, kulinernya Betawi, dan tentunya juga ya serba-serbi Betawi. Ada museumnya loh. Museum di Pusat Kebudayaan Betawi itu di Setu Babakan ada. Ya. Nah Pak, berangkat dari situ, permasalahan apa nih Pak yang paling dekat ini yang butuh perhatian khususnya di mitra Komisi B itu sendiri Pak? Yang paling dekat ini permasalahan yang harus benar-benar segera diselesaikan. Kayaknya ini harus tuntas segera ini. Ya, selain pariwisata yang tetap tidak jemu-jemu, jor-joran dipromosikan gitu ya, UMKM. Jadi jangan hanya slogan, UMKM ini sebagai pondasi ekonomi kerakyatan. Menurut saya selama ini hanya slogan aja gitu. Jadi jangan hanya sekedar misalkan ada pelatihan, kemudian ada kesempatan bazar. Nah, kan ada kayak Loksem sama Lokbin. Lokasi sementara, lokasi binaan. Nah, ini yang belum dimaksimalkan menurut saya. Loksem dan Lokbin. Iya, tidak ada salahnya ya. Loksem biasanya kan karena ada kejadian kebakaran di pasar, jadi dibuat ya, lokasi sementara. Nah, Lokbin ini kan bisa dibilang semi permanen ya. Harusnya jangan juga dibuat di tempat yang jauh dari ini gitu loh. Jangkauan transportasi, jangkauan aktivitas warga. Nggak ada, malah kehilangan pembeli mereka ya. Kehilangan pembeli. Jadi nggak ada pasaran nih. Benar. Akhirnya apa? Akhirnya PKL jadinya pada jualan di jalanan, jualan di atas trotoar. Ya kan? Kenapa tidak? Ya kita buat semacam terobosan. Ya. Kalau memang Lokbin itu ada di lahannya non Pemprov DKI, maksudnya bukan milik Pemprov DKI, ya itu kita kerjasama aja supaya warga kita yang memang punya usaha menengah ini ke bawah ini ya bisa bikin apa di situ, bikin kuliner kayak ya kan, buat pernak-pernik untuk aksesoris. Oke, itu Pak. tantangan itu. Ini satu pertanyaan yang mungkin pintu masuk ke segmen akhir. Oke. Bapak boleh sampaikan sebenarnya harapan Bapak untuk warga Jakarta menghadapi situasi Jakarta yang baru dan apa yang harus dilakukan ke depan. Boleh Pak, menghadap langsung sampai ke warga langsung Pak. Langsung ke warga. Ya. Jadi nih Abang Danpo nih ya, warga DKI Jakarta untuk bisa memajukan Jakarta menjadi kota global, ini harus ada tanggung jawab bersama, harus ada peran bersama. Ya, warga jangan hanya menitipkan kepada kami, ya, Dewan, anggota DPRD DKI Jakarta, jangan hanya menitipkan ya apa yang menjadi keinginan dari warga, masalah warga, tapi ingat bahwa dengan kebersamaan ya, dengan kepedulian dari warga juga ya, kita akan makin punya kekuatan ya, kita akan makin punya kebersamaan untuk bisa menjadikan Jakarta kota global. Ya, potensi wisata, potensi ekonomi itu harus kita berdayakan. Harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan dan ada terobosan-terobosan. Jangan misalkan, ini bukan lahannya Pemprov DKI, nggak bisa nih kita garap. Loh, ayo dong kita garap melalui kerjasama, ya kan? Melalui kita beberapa kreasi-kreasi. Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Nothing impossible. Nothing impossible. Semua masih ada harapan, selagi itu kita lakukan. Betul. Banyak ya Bat ya? Banyak banget. Yang sebenarnya masih banyak nih, tadi catur. Terus tinjauan catur. Bapak. Dan catur bisa ini loh, bisa mendongkrak ini juga UMKM. Bisa kita lakukan adanya misalkan di depan warung kopi. Di depan warung kopi, Orang turnamen datang. catur, ya kan? Di Pujasera turnamen catur. Betul. Makanya keterkaitan itu harus kita ini. Saling
produksi langsung. Yang penting Iya. tetap kreatif aja. Betul. Warga yang mau nonton juga langsung ya kan? Iya. Tong, kopi tong sambil ini nih Betul. nonton catur nih ya. Iya. Banyak banget nih sebenarnya yang masih bisa digali. Dari setiap ini di episode ke-6 ini sebenarnya banyak Dewan. Benar. Tapi lagi-lagi kita keterbatasan dengan waktu. Betul. Oh, siap. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Semua tadi udah kita bahas Iya. dari hobi, Bapak Catur dan Master Gelap. Terus Bapak Yang pasti beliau ini menginspirasi kita semua lah Ya, ya. pastinya. Menginspirasi anak muda, menginspirasi warga Jakarta. Ya. Dan pastinya Saling melengkapi lah. oke. Yang pasti harus amanah juga jadi sebagai Betul. Dewan. Siap. Siap itu, Pak. Terima kasih teman-teman podcast APBD dan tentunya apa yang kita lakukan ini semuanya untuk warga DKI Jakarta. Semoga Siap. warga Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Pak Agus Hamonangan. Baik kawan-kawan, kita sudah sampai di penghujung waktu bincang-bincang bersama Pak Agus Hamonangan. Jangan lupa subscribe, komen, dan aktifin loncengnya di YouTube channel DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Alpan dan Dan saya Badri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo main Lanjut. lagi. Oh, iya. Langsung lah, Langsung. coba. Mau main lagi, ayo. Main kopi nih. Wah,